sedikit. Saya mau membandingkan kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi. Bang Eko Widodo, lagi-lagi Bang Eko Widodo. Sebetulnya tidak penting menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Eko Widodo, karena rata-rata masyarakat Jawa Barat sudah tahu apa tujuan dari Bang Eko Widodo mengomentari terkait dengan kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Tapi kita ambil sisi objektivitasnya agar Bang Eko Widodo juga tidak asal-asalan berbicara gitu ya. Maka saya harus tanggapi Bang Eko Widodo terkait dengan masalah kinerja. Bang Eko Widodo tolong jangan lupa, Jawa Barat dan DKI Jakarta itu satu dari total penduduk ya, populasi itu jauh berbeda Bang Eko Widodo. Ya, kurang lebih di Jakarta itu ada 11 juta jiwa. Nah, sedangkan di Jawa Barat itu ada 58 juta jiwa. Jadi dari situ saja sudah bisa dilihat lebih banyak mana warga masyarakat yang harus diurus, yang harus dipenuhi kebutuhannya, yang harus disejahterakan. Dan yang kedua, dari luas wilayah pun sudah sangat jauh berbeda, Bang Eko Widodo ya. Jawa Barat itu ya ribuan desa, kabupaten ataupun kota. Berbeda lagi dengan Jakarta. Jadi kalau misalkan harus menilai secara objektif terkait masalah kinerja, jadi harus objektif juga melihat beberapa sumber-sumber melalui data-data yang ada. Jangan hanya mudah berbicara, mudah menilai dan menghakimi orang karena benci, karena tidak suka ya, asal ngomong. Jadi harus sesuai dengan datanya, Bang Eko Widodo. Nah terus, kalau masalah terkait kebijakan KDM meminta warga untuk iuran 1.000 per hari, saya secara pribadi selaku warga Jawa Barat ber-KTP Jawa Barat tidak keberatan, gitu loh. Dan kalaupun itu dianggap membebani masyarakat, itu kan semua nanti bisa didata ulang. Bagi benar-benar masyarakat yang memang tidak mampu, ya tidak usah dikenakan. Lagi pula kan itu ambigu, tidak semua warga masyarakat itu harus dimintai iuran. Kalau saya pribadi tidak pernah keberatan jika ada iuran tersebut. Nah kalau Bang Eko Widodo menyampaikan bahwasannya ASN juga keberatan karena sudah dipotong harus iuran, ya sudah selesai. Mundur, nyatakan sikap untuk resign, berhenti jadi ASN. Karena kan bukan hanya itu, tunjangan dan lain sebagainya sudah jelas untuk ASN. Jadi tolonglah ya, jadi kalau misalkan membuat konten itu jangan mengadu domba. Utamakan pakai Gerakan Rereongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9, yang tentunya dalam video kali ini kita pun akan membahas terkait adanya gerakan dan kebijakan terbaru dari Gubernur Jawa Barat mengenai perihal ajakan masyarakat donasikan uang sehari 1.000, dalam bahasa Sundanya rereongan ataupun iuran perharinya 1.000. Dan uang ini digunakan untuk
keperluan bagi warga Jawa Barat sendiri untuk membantu guys. Dan hal ini juga yang tidak dinobatkan untuk diwajibkan, dalam arti kata seikhlasnya, dan tidak ada pungutan paksaan terhadap warga Jawa Barat sendiri untuk melakukan aktivitas rereongan ini. Mungkin hanya untuk mengumpulkan uang Rp1.000 per hari bisa saja. Dan saat ini juga ada beberapa warganet yang benar-benar bisa dikatakan tidak pernah setuju dengan adanya niat baik dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Dan kita tahu juga kalau saat ini ada anak abah yang bernama Eko Widodo yang tidak pernah setuju. Bahkan di episode sebelumnya ataupun di video sebelumnya, bahwasanya Eko Widodo ini sempat mengkritik tentang adanya kebijakan KDM yang terbaru, yaitu rereongan Rp1.000. Dan tak hanya Eko Widodo, sepertinya ada juga seorang emak-emak yang selalu provokator banget guys. Ia ingin memecah belah warga Jawa Barat, dan teruntungnya ia menginginkan warga Jawa Barat ini selalu membenci dengan adanya kebijakan dan kepemimpinan dari Gubernur Jawa Barat. Adanya sosok Gubernur Jawa Barat yang saat ini benar-benar bersikap adil, bersikap sejahtera dan mencintai rakyatnya, justru banyak orang-orang di luar sana yang tidak pernah suka terhadap beliau guys. Dalam data yang benar-benar beredar di dalam sebuah Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menganalisis gerakan rereongan Sapoe Sarebu ataupun Poe Ibu. Melalui gerakan rereongan Poe Ibu, KDM mengajak ASN, pelajar, dan masyarakat menyisihkan uang Rp1.000 per hari. Gerakan ini tertuang dalam surat edaran SE nomor sekian Kesra tentang gerakan rereongan Sapoe Sarebu, Poe Ibu, yang merujuk pada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Surat edaran tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, pada tanggal 1 Oktober 2025. Surat edaran ini ditujukan kepada Bupati, Wali Kota se-Jawa Barat, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemda Provinsi Jabar, serta kantor wilayah Kementerian Agama Jabar. Melalui gerakan ini, KDM Sapaan Akrab Gubernur Deddy Mulyadi mengajak seluruh aparatur sipil negara ASN, pelajar, dan masyarakat untuk meninggalkan rasa kesetiakawanan sosial serta memperkuat memahami hak dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang masih terkendala terbatas anggaran maupun akses. Rereongan Poe Ibu menjadi wadah donasi publik resmi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang bersifat darurat dan mendesak dalam skala terbatas, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Prinsip dasar pelaksanaan adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Gerakan ini dilaksanakan di lingkungan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, instansi pemerintah maupun swasta, sekolah dasar hingga menengah, serta di lingkungan masyarakat RT dan RW. Yang artinya seluruh warga Jawa Barat guys. Baik itu di sekolahan, ASN, pegawai negeri, RT, dan juga RW. Semuanya dipungut dan tanpa kewajiban, dalam arti kata seikhlasnya saja. Lalu bagaimanakah tanggapan dari Eko Widodo dan juga ibu-ibu yang saat ini sempat menyerang tentang adanya kebijakan terbaru dari Kang Deddy Mulyadi? Mari kita simak videonya berikut ini guys. Udah kelaparan Anda ya? Deddy Mulyadi membuat surat apa ya sebagai Gubernur Jawa Barat? Kelaparan lu ya? Udah nggak bisa korupsi lu, otak lu cokoy lu ya. Buat mbak yang baik bahwa tidak ada kebijakan gubernur nyuruh ngumpulin uang dari mulai anak sekolah, buruh bangunan, ASN Rp1.000. Tidak ada kebijakan itu. Yang ada adalah gubernur menghimbau pada seluruh jajaran pemerintah dari mulai RT, RW, kepala desa, kepala kelurahan, camat, bupati, wali kota, untuk sama-sama membangun solidaritas sosial. Banyak orang yang rumah sakitnya gratis, tetapi tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk nungguin di rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk bolak-balik kemoterapi dari Cirebon ke Jakarta.
Nah, masalah itu harus diselesaikan di tingkat lingkungannya masing-masing. Di tingkat RT, cari bendahara atau orang yang bisa dipercaya. Kemudian setiap hari orang menyimpan uang Rp1.000 di kotak di depan rumahnya. Dulu saya menyebutnya beas jempitan. Kemudian disimpan di situ. Nanti kalau ada orang sakit, kemudian tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakitnya, maka orang yang mengelola uang itu bisa memberikannya, dan setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang. Di setiap RT sudah ada grup WA sekarang. Di RW ada grup WA, sangat mudah. Dan kemudian di bupati bisa mengkoordinir para ASN-nya. Nanti setiap hari di rumah dinasnya ada yang mengadu, maka dia bisa melayani ketika anak tidak punya sepatu ke sekolahnya, maka bisa dibantu. Gubernur tidak akan mengambil uang itu dan tidak akan mengkolektifkan. Saya hanya mengelola dana operasional gubernur sampai hari ini yang saya gunakan untuk layanan rakyat dan untuk layanan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Maka itu juga akan dikelola oleh bendahara yang ditunjuk oleh sekretaris daerah. Kemudian ada namanya Balai Pananggahan, memberikan layanan. Uang itu dikumpulkan dari para ASN untuk memberikan sumbangsi, menolong sesama masyarakat. Gak ada kaitan dengan APBD, gak ada kaitan dengan dana APBN, gak ada kok. Dan kegiatan ini bukan kegiatan baru. Di lingkungan masyarakat di seluruh Jawa Barat, banyak sekali daerah-daerah yang sudah melaksanakan ini. Dan bagi mereka yang sudah melaksanakan, tinggal dioptimalkan layanannya. Bagi belum melaksanakan, silahkan dicontoh daerah-daerah yang sudah berhasil melaksanakan. Bukan kewajiban, hanya ajakan, ya. Mari kita nolong sesama kita. Barangkali hari ini kita memberikan sumbangsi pada orang, bisa jadi suatu saat kita yang mengalami kesulitan dan akhirnya ada tempat, ada penanggahan, ada tempat mengadu di mana kita bisa meminta pertolongan. Sudah jelas sekali ya guys, menurut Gubernur Jawa Barat mengenai perihal uang rereongan 1.000 ini, dalam arti kata bukan dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi guys. Ada salah satu warga, entah itu anak abah, yaitu emak-emak ini yang memang bersikapnya sensitif banget ya terhadap Kang Deddy Mulyadi, sehingga ada kebijakan rereongan 1.000 per orang di sekolah, perangkat desa, RT, RW, ASN, dan juga sejabat yang lainnya yang bagi seluruh rakyat Jabar. Yang tentunya hal ini menggambarkan kalau Kang Deddy Mulyadi ini lebih memperhatikan masyarakat yang memang benar-benar merasa kesusahan. Dan sempat menceritakan soal mungkin biaya rumah sakit gratis, namun menuju rumah sakit itu pastinya memerlukan biaya. Dan hal inilah Kang Deddy Mulyadi ingin membantu masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat, dan dana operasional yang dibilang rereongan iuran per 1.000 per orang ini adalah dari masyarakat untuk masyarakat. Inilah pentingnya kekompakan di dalam dunia permasyarakat. Dan memang ini adalah ajakan dari Kang Deddy Mulyadi untuk supaya bisa mencerminkan sosialita terhadap masyarakat dan juga warga-warga Jabar yang lainnya guys. Pasti ada yang setuju, pasti ada yang curiga. Termasuk soal Rp1.000 yang diajukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ada yang bilang ini bentuk rereongan Sunda. Gotong royong rakyat buat bantu sesama. Tapi ada juga yang takut. Jangan-jangan nanti disalahgunakan. Atau malah jadi beban ASN. Padahal kalau dipikir jernih, 1.000 itu bukan tentang uang. Tapi tentang rasa. Tentang bagaimana rakyat diajak bergerak bareng tanpa harus nunggu pemerintah pusat. Kadang kita terlalu sibuk curiga sampai lupa kebaikan itu nggak akan pernah tumbuh kalau kita terus takut ditipu. Yang penting bukan pro atau kontra, tapi seberapa jauh kita masih percaya pada nilai kebaikan itu. Program atau anjuran lah Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing. Jadi masyarakat itu harus menyisihkan uangnya Rp1.000 sehari buat pendidikan dan kesehatan. Nah, kalau menurut saya mah setuju ini. Ini program bagus itu.
Jadi warga Jawa Barat itu harus menyisikan uangnya Rp1.000 per hari. Cuman saya yang megang duitnya. Nah, jangankan satu provinsi, satu kabupaten, satu desa saja, saya yang megang duitnya. Tuh kan, misalkan ini mah satu desa ada warganya 7.000 warga, 7.000 kali 1.000 kan 7 juta. Saya yang megang duitnya, kan lumayan itu buat kita bisa pakai dulu buat modal. Hidup Bapak Aing, saya mah setuju, bener. Satu syarat, saya yang megang duitnya satu desa saja, Pak. Ada yang Gubernur Deddy Mulyadi ajak sisihkan 1.000 per hari lewat gerakan Ririungan Poe. Jadi uang 1.000 ini dikumpulkan untuk membantu pendidikan di Jawa Barat dan kesehatan di Jawa Barat yang terkendala anggaran katanya. Saya baca di beritanya itu ya. Jadi untuk rakyat, oleh rakyat, kembali lagi ke rakyat. Jadi dana pendidikan, dana kesehatan itu Deddy Mulyadi meminta kepada warganya untuk patungan Rp1.000. Jadi katanya harus saling asah, saling asih, saling asuh. Artinya harus saling menyayangi lah, saling tolong-menolong gitu. Menurut kalian gimana nih? Ini udah tepat belum? Terus apa gunanya pajak gitu ya? Pajak bumi, pajak kendaraan, pajak dan masih banyak lagi lah pajak-pajak. Nah itu semua kemana tuh? Bukannya pajak itu dikelola untuk mensejahterakan rakyatnya ya? Apa mesti gitu harus patungan lagi walaupun 1.000? Untuk sekarang mungkin 1.000, kedepannya bisa jadi 5.000 kan? 10.000, 20.000, 50.000, bisa jadi kan? Menurut kalian gimana guys? Apakah harus gitu patungan 1.000? Coba tulis di kolom komentar ya. Rereongan jimpitan atau rereongan sekepal beras itu berhasil. Dinas pendidikannya tiap bulan nyiapin sekian ton, dikirimin ke kampung ini berhasil. Nah kemudian untuk tingkat sekolah itu bukan pungutan sekolah, bukan. Di kelas ada bendahara kelas, bendahara kelasnya tiap hari ngumpulin di bendahara. Nanti kalau teman sekelasnya sakit ditengok, teman sekelasnya misalnya nggak punya seragam, betul orang tuanya tidak mampu, ya diberi. Itu sukarela sifatnya. Sukarela. Surat edaran Rp1.000 per hari untuk ASN dan warga Jabar. Untuk para pembenci pasti berkomen boro-boro 1.000 gawe ge dieureunkeun. Geus mulai keluar sifat aslina itu para pembenci. Untuk penjelasannya nanti di part 2. Soalnya saya udah WA-an sama Deddy Mulyadi ya. Pokoknya tujuannya apa, untuk apa, dan mau diapakan uangnya saya sudah tahu. Tunggu di part 2-nya ya. DM ngibul lagi. Janji 1.000 rumah panggung ternyata cuma omon-omon. Desa Karanglinggar, Teluk Jambe, Karawang yang langganan banjir ternyata hanya mendapat angin surga belaka. Rumah panggung yang dijanjikan oleh KDM dari 1.000 ternyata hanya 10 yang akan dibangun. Itu pun baru akan alias cuma omon-omon. Dan asal dananya pun bukan dari APBD tapi dari perusahaan CSR Angel. Pertanyaannya, kira-kira perusahaan ini benar-benar ikhlas atau ada maunya? Sialnya lagi, KDM juga berjanji akan membangun tahun ini. Waduh. Kini rakyat hanya bisa menanti janji dari KDM apakah benar-benar akan terrealisasi atau hanya omon-omon mereka dikibulin demi sebuah konten. Buat fans KDM yang udah gemes mau caci maki, karena ingin nolong orang tuh banyak kan, tiap hari tidak mungkin ditampung sama saya pengen dong di desa membuka ruang layanan publik, pengaduan warga, kabupaten buat, kantor-kantor pemerintah buat, sekolah bisa nolong teman-temannya. Saya hari ini ingin mengajak semua warga, minimal pegawai Pemda Provinsi Jawa Barat di semua tingkatan sampai sekolah untuk tiap hari ngumpulin, nyimpen uang di kas OPD-nya masing-masing, di kas sekolahnya masing-masing Rp1.000. Bisa nggak 1.000? Bisa nggak 1.000? Bisa. Nah, yang 1.000 itu nanti dipegang di bendaharanya. Nanti ada pegawai yang ditugaskan melayani di setiap OPD-nya. Nanti siapa tahu ada orang di rumah sakit. Ada satu lagi, karena ingin nolong orang tuh banyak
warga Jawa Barat yang mungkin ada beranggapan ia tidak pernah setuju dan kemanakah dana pajak selama ini yang justru malah lebih meningkat. Namun ada juga warga yang berpikir positif bahwasanya Gubernur Jawa Barat mengajak kepada seluruh warga Jabar sendiri untuk rereongan 1000 ataupun udunan 1000 ataupun jepitan 1000 ini untuk keperluan masyarakat itu sendiri. Kita tahu ya guys, kalau uang negara kalau udah sampai ke pemerintahan itu akan sangat sulit untuk bisa sampai ke rakyat. Karena kita tahu sendiri bagaimana tingkah dan pola kemanusiaan dari para partai politik yang sempat melakukan korupsi dana, baik itu di kantor pemerintah, baik itu di DPR, baik itu di desa, kelurahan, banyak sekali hal ini. Dan untuk mengantisipasi hal ini yang mungkin dimana Kang Deddy Mulyadi sendiri lebih mengutamakan pendidikan dan kesehatan, baik itu di sekolahan, baik itu di rumah sakit. Karena respon pihak Pemda dan balasan gubernur mengenai kritikan tersebut, pihak Pemprov Jabar menyatakan bahwa kebijakan dan donasi ini bersifat sukarela, dalam arti kata seikhlasnya saja. Bisa 1000, bisa 2000, dan itu juga tidak diwajibkan guys. Kalaupun itu punya, kalaupun itu ada. Bukan paksaan, mereka menekan bahwa kegiatan akan dilakukan melalui jalur resmi dan pengelolaan dana akan dilaporkan secara transparan kepada publik. Gubernur Jawa Barat melalui juru bicara menekankan bahwa gerakan donasi 1000 per hari adalah bentuk gotong royong kolektif dan bukan pajak. Ia juga menyatakan bersedia menghentikan kebijakan jika diterima bahwa program tersebut menimbulkan polemik. Dan memang ini harusnya baik anggaran 1000, baik anggaran berapapun itu harus benar-benar jeli, apalagi netizen yang suka menggibah seperti Eko Widodo dan juga ibu-ibu yang satu itu yang sempat tidak pernah suka dengan adanya aturan dari Kang Deddy Mulyadi. Dan kita tahu sendiri guys, saat ini Eko Widodo yang menyampaikan bahwa tidak ada dasar hukum yang kuat untuk meminta masyarakat terlebih warga Jabar sudah membayar pajak. Oke guys, baik, hanya itu saja berita kali ini dan video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Dan terkait uang 1000 dari warga Jawa Barat itu hanya sekedar sukarelawan.